Halo dokter, kalau ada pasien anak nih, dia lagi demam padahal udah jadwalnya vaksin. Terus gimana? Ditunda? Ya jangan dong. Penelitian terupdate bilang kalau yang jadi patokan untuk tunda vaksin itu tingkat keparahan penyakit, bukan demamnya. Seperti di video ini, adanya demam itu enggak menggambarkan kondisi seseorang secara keseluruhan, karena itu cuma respon fisiologis aja. Banyak nih yang belum paham betul dan jujur aja ya, jadi banyak dokter atau tenaga kesehatan lain yang milih untuk nunda vaksin karena alasan demam. Padahal, salah! Oke, tadi kan dibilang kalau yang jadi patokan nunda vaksin itu tingkat keparahan penyakit. Jadi, untuk pasien anak yang sakit sedang hingga berat, penundaan vaksin mungkin perlu dilakukan. Ya, sebagai langkah kewaspadaan pasca vaksinasi aja sih, karena takutnya kita nggak bisa bedain antara emang kipi atau penyakitnya. Nah, tapi kalau si anak sakitnya ringan yang biasanya timbul demam, itu jangan ditunda ya vaksinnya. Oh iya dok, udah pada download aplikasi Alomedica belum sih? Di aplikasi Alomedica banyak informasi dan tips medis lainnya yang pastinya selalu up to date loh. Selain itu, ada juga forum diskusi yang diikutin sama puluhan ribu dokter di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan, ayo download aplikasi Alomedica sekarang juga. Rekomendasi dari Advisory Committee on Immunization Practice, WHO dan CDC juga sudah kasih tahu nih beberapa kondisi penyakit ringan yang nggak perlu tunda vaksinasi maupun dia demam ataupun enggak. Yaitu kalau si anak sakit ISPA, otitis media, atau diare. Mungkin jadi timbul pertanyaan, kalau lagi drop nanti vaksinnya nggak efektif dong? Oke, kita harus tahu juga nih tipe-tipe vaksin. Kalau vaksinnya virus hidup seperti BCG, polio oral atau campak maupun rotavirus, itu udah dibuktiin sama Zimmerman dan kawan-kawan. Dari penelitiannya, mereka buktiin kalau efektivitas pemberian vaksin pada anak sehat dan anak yang mengalami sakit ringan itu dianggap nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi mungkin akan menurun kalau dikasih ke pasien yang sakitnya berat. Terus untuk vaksin inaktif seperti influenza, polio injeksi, hepatitis A dan B, kolera, tifoid maupun DPT, vaksin-vaksin ini dianggap nggak gampang dipengaruhi oleh reaksi imun anak. Paling kipinya muncul lebih cepat aja. Itu dia penjelasan kenapa demam itu bukan alasan untuk tunda vaksin. Jadi walaupun anak demam, kalau sakitnya ringan tetap kasih vaksin ya. Malahan kalau nunda bisa menyebabkan anak terinfeksi penyakit yang serius, padahal bisa dicegah pakai vaksin. Untuk lengkapnya, baca artikel dengan klik link di description box di bawah ini. Oke deh, semoga video Alomedica ini bermanfaat ya dok. Like dan share supaya semakin banyak rekan sejawat yang tahu informasi ini ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.